Salam jumpa, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam Mapel Prakarya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan dari bahan serat alam, ya. Jadi, pada kesempatan ini Bapak akan jelaskan lebih seksama apa itu kerajinan dari bahan serat alam, ya. Nah, dari pengertian serat alam ya anak-anak ya, dapat Bapak jelaskan di sini adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang bentuk jaringan memanjang yang utuh yang berasal dari alam. Ya. Nah, jenis dari serat alam terbagi menjadi dua, dari serat alam tumbuhan dan serat hewan. Jadi karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian sebagai objek atau bahan kerajinan adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusannya, kekuatannya, daya serap airnya, dan kemuluran atau elastisitasnya. Jadi karakteristik seperti inilah yang dijadikan bahan dalam pembuatan kerajinan dari bahan serat alam. Nah, produk dan proses kerajinan bahan serat alam. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, syarat-syarat yang harus kita rancang pada benda kerajinan sebagai berikut. Jadi, kerajinan bahan serat alam itu yang pertama kegunaannya untuk apa atau yang sering disebut dengan utility. Terus dalam penggunaannya harus terdapat kenyamanan dalam penggunaan daripada kerajinan tersebut yang sering disebut dengan comfortable. Nah, yang ketiga ada keluasan atau flexibility. Keempat, keamanan atau safety. Dan kelima itu keindahan atau estetika. Jadi kerajinan-kerajinan yang akan kita buat, kita harus melihat atau memperhatikan syarat-syarat kelima syarat dari benda kerajinan yang telah Bapak sebutkan tersebut. Ya, paham ya? Baik, kita lanjut ya. Jadi produk kerajinan dan proses kerajinan bahan serat itu tumbuhan itu ya. Jadi bahan-bahan serat tumbuhan dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Kalau produk kerajinan serat hewan, bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi menjadi kain ya. Sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan lainnya seperti misalnya batik, kain ikat celup, busana, syal, dan sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang bentuk-bentuk dari eceng gondok. Tahu eceng gondok ya? Bentuk eceng gondok yang sudah dipipih akan mudah diproses menjadi produk kerajinan dengan teknik. Yang pertama ada anyaman, lembaran atau lempengan, pilin atau kepang, dan yang terakhir tenun. Jadi teknik yang diperlukan untuk membuat bahan setengah jadi menjadi produk kerajinan adalah merakit dan kolase. Jadi sudah ditenun dan sebagainya, dirakit dan dikolase itu teknik untuk membuat setengah jadi ya. Terus kulit jagung. Teknik yang dilakukan untuk mengolah kulit jagung menjadi produk kerajinan adalah dengan teknik merakit. Merakit adalah teknik untuk menyatukan lembaran-lembaran kulit jagung yang sudah dipola menjadi bentuk tertentu, misalnya bunga.
kalung, dan tempat pensil. Terbayang nggak bagaimana bentuk daripada kerajinan kulit jagung? Nah, lanjut dulu ya. Pelepah pisang. Nah, dari pelepah pisang ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan kerajinan. Dalam pembuatan kerajinan tersebut biasanya menggunakan teknik tertentu, yaitu menempel. Proses penempelan ini dilakukan pada background lukisan terlebih dahulu. Setelah itu, baru pada subjek atau figur tertentu. Seperti contoh ya, lihat bahwa kotak tisu itu ditempel dengan menggunakan pelepah pisang. Ya. Nah, lanjut. Kita ke daun pandan. Tahu daun pandan dong, ya. Merupakan tanaman non-kayu yang termasuk serat alam. Para pengrajin sudah menjadikan daun pandan sebagai bahan untuk membuat kerajinan yang menarik. Contoh bisa dilihat ya, tikar dan sebagainya. Oke, lanjut. Sabut kelapa. Nah, kalian pasti tahu dong sabut kelapa terdapat pada buah kelapa ya. Bagian ini terbentuk serat yang dapat digunakan untuk keperluan manusia seperti unyuk mencuci piring atau untuk membersihkan kerak. Nah, serat sabut kelapa ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan yang bernilai estetik. Ya, seperti contoh bisa dilihat. Nah, sekarang tali egel. Nah, tali egel ini dapat digunakan bahan utama merupakan bahan pendukung membuat kerajinan tangan. Tali egel adalah lilitan yang terbuat dari daun egel. Daun egel berasal dari pohon sejenis palem, yaitu Corypha utanlam. Jadi, karakteristik tali egel yaitu luntur, elastik, dan bertekstur alami. Tali egel dapat dimodifikasi dengan cara digabungkan dengan keramik untuk menambah nilai estetik. Ya, dapat dilihat dari contohnya. Nanti kita lihat contohnya bersama-sama di internet. Nah, jadi dapat kita lihat dari kemasan produk kerajinan bahan serat, dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu. Nah, kemasan ini kita bahas sekarang dengan fungsi yaitu untuk meningkatkan daya jual produk, ya. Yang kedua, melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk dan memperindah penampilan produk. Jadi, keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk tersebut terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Nah, pilihan bahan kemasan harus sesuai dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Jadi, pada dasarnya ya anak-anak ya, proses berkarya kerajinan dari berbagai serat alami, baik bersifat fungsional maupun hias, menggunakan tahapan yang sama sebagai berikut. Jadi, tahapan-tahapan pembuatan sebuah kerajinan itu yang pertama harus pencarian gagasan. Yang kedua, penyempurnaan gagasan. Yang ketiga, penentuan media dan bahan yang tepat. Yang ketiga, yang terakhir, visualisasi ke dalam bahan melalui alat dan teknik tertentu. Jadi, terciptalah sebuah karya kerajinan yang kalian inginkan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Apabila kurang jelas, dipersilahkan memberikan komen pada GCR di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat.